Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen ini dimanapun berada, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, kali ini saya akan berbicara tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan di Tibun Nabawi. Jadi ada 5 faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan daripada pengobatan Tibun Nabawi. Yang pertama adalah keikhlasan perawat. Maka Bapak Ibu ya agen ini yang sudah belajar Tibun Nabawi maupun yang sedang belajar Tibun Nabawi, kalau ada pertanyaan dijawab yang ikhlas. Ya. Kemudian kalau sedang menterapi seseorang juga harus ikhlas. Nah ini ya, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah itu mempengaruhi ya lebih cepat sembuhnya kalau Bapak Ibu ikhlas. Oke, yang kedua adalah pengalaman. Nah ini, pengalaman itu sangat-sangat diperlukan bagi seorang terapis, ya, siapapun, ya. Maka jam terbang itu mempengaruhi. Maka Bapak Ibu sering-seringlah mendeteksi penyakit, ya. Latihan dulu, ya minimal kalau agen baru yang baru ikut kuliah Tibun Nabawi, paling tidak 1000 orang lah, ya. 1000 orang latihannya, jangan cuma 100, 1000 orang. Maka Pak, semakin diasah semakin tajam itu daya diagnosisnya. Nah ini, maka pengalaman Bapak Ibu. Jadi gini, kita ketemu orang ya A dan B dengan penyakit yang sama, itu beda penanganannya ya, walaupun sakitnya sama. Kenapa? Tubuhnya beda-beda dalam menerima reaksi dalam pengobatan. Nah ini juga, maka jadi pengalaman. Jadi pengalaman tadi itu penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih dahsyat lagi dalam mendiagnosis dan dalam meresepkan herbalnya, maka perbanyaklah mendiagnosis orang. Oke, ya pengalaman. Berikutnya adalah tahapan penyakit. Ini penting nih. Banyak agen-agen ini ya, yang memberikan resep, kemudian muncul DOC. Wah, kalang kabut sudah ini. Ya. Maka apa? Tahu, oh ini lagi DOC nih. Tenang, alhamdulillah. Nah, maka apa? Kalau ada DOC, muncul DOC, maka apa yang dilakukan? Perbanyak air putih. Kemudian kurangin dosisnya dan dimakan setelah makan. Nah, itu. Ya jadi tenang. Insya Allah berarti apa? Herbalnya sudah tepat karena muncul DOC. Bismillah. Oke. Yang berikutnya adalah amalan yang berterusan. Jadi mengkonsumsinya yang istiqomah. Jangan kadang-kadang baru 2-3 kali konsumsi sudah bilang kok nggak ada reaksinya ya. Nah, herbalnya ini kayaknya susah, lama ini. Nah, itu. Padahal Bapak Ibu yang sakit tadi itu mungkin sudah sakitnya mungkin bukan hanya sekedar bulan atau tahun, mungkin sudah belasan tahun dia sakit. Ya, tapi begitu minum herbal kita maunya yang cespleng. Nah, maka itu kasih tahu ya, herbal itu dia harus pelan. Ya, kenapa? Dia ada tahapan-tahapan untuk dalam proses penyembuhannya. Nanti berikutnya kita akan bicarakan tahapan penyembuhan daripada herbal ya. Oke. Jadi tahu, amalan berterusan terus. Jadi ada yang setengah botol baru reaksi, ada yang 1 botol, bahkan ada yang baru 3 kali konsumsi aja sudah enak. Artinya apa? Tubuh manusia beda-beda kemampuannya dalam menerima herbal. Maka yang perlu dicek lagi nanti adalah kolomnya atau ususnya. Oke ya. Yang berikutnya adalah yang kelima adalah keyakinan pengguna. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada orang-orang yang mengkonsumsi herbal tadi atau orang yang konsultasi kepada kita, bahwa herbal ini adalah ikhtiar. Karena sakit dari Allah, obat juga dari Allah. Maka herbalnya adalah ikhtiar. Ya. Kalau dia yakin sebagai ikhtiar untuk penyembuhan, maka insya Allah cepat sembuhnya. Tapi kalau dia cuma sekedar coba-coba atau karena sungkan sama Bapak Ibu, ya mungkin karena ustadznya, mungkin karena teman dekatnya, ya karena atasannya, maka dia membeli atau mengkonsumsi, maka insya Allah dia akan lambat sembuhnya atau tidak sembuh. Insya Allah. Maka tadi harus yakinkan. Insya Allah nih ya,
sakit dari Allah, obat dari Allah, maka kita ikhtiar juga daripada ciptaan-ciptaan Allah. Begitu. Ya, jadi sampaikan begitu. Maka insya Allah 5 faktor tadi itu yang harus kita tekankan, sehingga Bapak Ibu sebagai agen HNI yang sudah belajar Tibbun Nabawi maupun yang akan belajar Tibbun Nabawi, ya, maka ini harus diperhatikan. Oke ya, baik. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.